Puji Tuhan ya. Jangan takut, percaya saja. Ya, tetapi ya namanya manusia masih punya rasa takut. Siapa yang tidak punya rasa takut, angkat tangan. Wadah, wah luar biasa ini orang-orang hebat, ini orang super ya. Tidak punya rasa takut ya. Waduh, luar biasa. Sekalipun ya di akhir zaman ini orang itu memproduk barang-barang yang bagus ya, baju harganya sampai jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, HP-nya keren-keren, ada yang harga sampai 25 juta, mobil sampai ratusan bahkan miliaran, puluhan miliar. Tetapi Bapak Ibu, kegelisahan hati ya, hati yang gelisah itu selalu dimiliki oleh banyak orang, termasuk kita. Kenapa begitu? Apakah dunia ini tidak bisa menjawab ya? Dunia ini apakah tidak bisa menenteramkan hati kita? Dunia ini tidak bisa membuat kita senang? Apakah dunia ini sudah lupa terhadap kita? Saya kasih tahu saudara ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Seringkali sesuatu yang besar, sesuatu yang modern, sesuatu yang luar biasa seringkali tidak dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, tetapi menjadi alat kejahatan, tetapi menjadi alat dosa. Itu yang menyebabkan orang ini walaupun dunia semakin modern, semakin hebat, semakin canggih ya, semakin luar biasa, di situ ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan luar biasa. Tapi saya percaya orang-orang yang sedang duduk di tempat ini, kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai dengan ayat 38 ya. Kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai ayat 38. Oke? Kita akan baca, biarlah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat atau sinagog, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam terjemahan lain yaitu TSI berkata seperti ini pada ayat yang ke-14. Yesus juga mendengar berita itu, tetapi dia langsung berkata kepada Yairus, jangan takut, ojo wedi, tetaplah percaya saja kepadaku. Wah, luar biasa. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, menggembirakan hati Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu Yairus ini datang kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam sebuah perjalanan, tetapi sedang Yairus ini minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Sudah berupaya dengan berbagai macam cara tetapi tidak bisa sembuh. Sudah lakukan apa saja, kata orang, westo, nenggone mbah dukun, wis mangkat. Tapi yang di sini saya percaya nggak ketemu mbah dukun. Itu kan perempuan itu belum percaya Tuhan. Wes kan tabib Pak Suto, ada yang namanya Pak Suto di sini. Berangkat, obatono, ngombe,
jamu lempuyang, godhong kates, diulek-ulek, diperes bar kuwi banyune diombe, ora waras. Wis dikasih tau lagi, kono kae sekti mondro guna tinata bendak dina romenter ora mempan apa-apa ning pandi sisane grento pokoke jos. Datang ke sana ora waras. Nganti bondo entek. Mesakake uripe wong donya rina lan wengi diancam ing pati tak ana atine kiris larane njur teko entek bandane mung kanggo nambake mesake uripe wong donya. Oh haleluya, bejo awake dhewe najan kaya ngene ning Gusti berkahi. Tepuk tangan dong. Ya, ini perempuan ini wantai kabeh. Ibarat itu sedulure saomah niku lho. Wes tak ikhlasno. Lah piye meneh wong wis ora iso napa-napa. Wedhus entek pitik, entek entok, entek terwelu, entek tikus didol. Wes ora ono sing didol nggo nambahke awakmu ndok wis. Bapak Ibu, ini membuat hati sang wanita yang pendarahan itu semakin kecil hati. Aduh lah, ini kaya ini jur kepiye. Tetapi yang luar biasa, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dia dengar tentang Yesus? Yesus sembuhkan orang buta bisa melihat, Yesus sembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, Yesus sembuhkan orang tuli bisa mendengar, Yesus sembuhkan orang kerasukan setan dibebaskan. Bahkan dia mendengar ada orang yang sudah mati sekalipun dibangkitkan oleh Yesus. Itulah wong wedok iki imane bangkit. Nah, aku nek ketemu karo Gusti Yesus, lah yo penyakitku mesti waras toh. Amin. Bapak Ibu semangat. Kapan ya ana Gusti Yesus ya? Pian, kok nek Gusti Yesus tindak rene bang tak goleki tenan kok. Tenang wis tak goleki kok ora apa-apa. Numpak becak ora apa-apa. Enten sing numpak becak wae. Numpak angkot ora apa-apa. Setelah aku ketemu Gusti Yesus. Saudara, begitu dia mendengar bahwa Yesus datang ke desanya, wow, semangatnya luar biasa. Padahal orang ini sakitnya kritis, Bapak Ibu. Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Singkat cerita, akhirnya pada waktu itu dia sudah dekat dengan Yesus. Pada waktu itu murid-murid pada mengerumuninya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, aduh lah ini carane aku ra iso salaman karo Gusti Yesus. Aku ra iso nyedak ning ora apa-apa. Wong jenenge wong buta ndelok, wong budek iso ngrungokke, wong lumpuh iso mlaku, wong mati urip kok. Asal aku ndemik jubahe mesti aku waras. Bapak Ibu, ini imannya wanita pendarahan ini begitu luar biasa sekali. Dia berkata, nek aku ndemik jubahe Gusti Yesus aku mesti waras. Wah, luar biasa. Ya cuma iki waras aku. Nek kok ora waras. Ternyata didelokke jubahe Yudas. Nek ora waras. Iya toh? Cuma meneh. Iki mesti aku waras. Lho kok ora waras? Ternyata jubahe Petrus. Iya toh? Cuma meneh. Lho kok ora waras? Ternyata iki jubah Mbah Ning. Kalau Mbah Ning kuwi Mbah. Oh ada, itu ada Mbah Ning itu. Oh dhuwur tenan, matur nuwun Mbah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya dia
sumpahnya Tuhan Yesus pun waras, wiris, luar biasa. Nah saudara, kemudian sementara Yesus melayani perempuan ini, saudara, waktu itu Yairus sedang menunggu giliran. Tetapi ada berita dari luar, Yairus, saudara tahu? Neng apa tak? Wes orang sangre pakai guru, anakku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mosok seketika itu juga harus ada anakku Siti Titi takut wis gede apa ini bapak laku aneh. Saudara tahu, Yairus sedih sekali. Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan begitu luar biasa. Yesus juga mendengar berita itu, tetapi dia langsung berkata kepada Yairus, jangan takut, tetaplah percaya saja kepadaku. Wow, ini yang luar biasa. Perintah pertama yang Tuhan berikan kepada Yairus adalah ojo wedi. Mari katakan bersama-sama, ojo wedi. Saudara, bagaimana nggak takut anak meninggal ya? Saya 2-3 hari yang lalu sama istri saya melayat seseorang gadis cantik yang baru umur 10 tahun, baru kelas 5 SD. Waduh, dia kena sakit, ya, anaknya cantik tapi dia kena sakit, livernya kena, empedunya kena, limpahnya kena. Akhirnya gadis ini nggak tahan, akhirnya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat keluarga itu begitu terpukul sekali, sedih luar biasa. Di balik kesedihan yang luar biasa itu Tuhan berkata, ojo wedi. Apa artinya? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Saya percaya waktu Tuhan berbicara seperti itu, dia ngerti sekali apa yang akan dia buat. Tetapi saudara tahu, namanya orang takut itu membuat hatinya kesal, hilang harapan, tidak punya kekuatan, seketika menjadi lemah. Sinten yang mriki nate ngerasakan sedih yang mana? Mboten enten nggih, puji Tuhan. Tapi menawi panjenengan nate ngerasakan sedih, kula nate kesedihan luar biasa. Waduh, naminipun yang sedih itu dasar. Separuh saking panggesangan kawula raosipun ical Bapak Ibu. Niki kan dadosaken kawula menika waduh lumrah ing manah, lumrah ing badan, lumrah ing pikiran, lumrah ing samkawisipun. Takut itu membuat orang tidak berdaya. Demikian kita hari ini. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa teringat sesuatu hari ini yang membuat hidupmu begitu sedih, yang membuat hidupmu begitu kalut, engkau merasa seperti tidak ada jalan keluar, engkau merasa kalau aku melihat orang itu aku menjadi sangat putus asa, aku merasa bahwa apa yang ada pada diriku tidak sanggup lagi memberi aku kekuatan. Kalau engkau hari ini merasa begitu takut dalam kehidupanmu, hal yang sama yang disampaikan kepada Yairus, Tuhan Yesus juga berkata, jangan takut. Amin. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu Tuhan memberikan sebuah jaminan yang luar biasa. Coba kalau saya merasakan ya apa yang dialami oleh Yairus ini, mengerikan. Dia seperti sudah semplah, hatinya sudah hilang. Anak yang dia cintai membuat dia itu sedih sekali. Ketika datang ke rumah itu, ternyata keluarga mereka
tetangga mereka, orang-orang Yahudi pada zaman itu, kalau ada yang sedang meninggal, ada tradisi mereka harus menangisi. Bisa 3 hari, bisa 7 hari. Selama si mayat itu belum dimakamkan, mereka menangis. Begitu sampai di rumah, Yairus melihat keluarganya menangis, tambah hancur hatinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Bapak Ibu, ini penting sekali. Saudara, saya melihat apa yang terjadi atas Yusuf. Pada waktu Yusuf menerima mimpi dari Tuhan itu, ya, kemudian dia mencoba untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kemudian apa? Yusuf itu melakukan bagian-bagiannya sebagai anak muda, sebagai anak dari Yakub. Dia lakukan, tetapi keluarganya, kakak-kakaknya itu semuanya membenci dia. Mereka berkata, merasa bahwa Yusuf itu terlalu sombong, Yusuf itu merasa lebih hebat. Itulah sebabnya kakak-kakaknya di dalam rumah itu, mereka tidak setuju dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Itulah sebabnya kemudian Yusuf direkayasa, pura-pura itu sudah diterkam oleh binatang buas, dan berita kematian sampai kepada ayahnya. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur yang kering, namanya sumur kering. Bisa jadi di situ ada binatang berbisa, bisa jadi ada kalajengking, bisa jadi ada kelabang, bisa jadi ada ular di situ. Yusuf dibuang di situ, dan setelah itu dia diambil, dijual menjadi budak. Kemudian dia bekerja di Potifar, di situ dia difitnah, nyenengi istrinya Potifar, dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Bapak Ibu, ini sebuah pergulatan hidup yang luar biasa. Selama 13 tahun, kalau saja Yusuf ini mau menangis, maka air matanya baik pagi, baik siang, baik malam, dia menangis. Tetapi yang luar biasa, Yusuf kuat menerima kesedihan dalam hidupnya. Saya merasa mungkin kita punya tantangan hidup seperti seorang Yusuf, walaupun tidak seberat Yusuf. Nah, jantung boten abote kados dene Yusuf. Kita gak ada beban, Bapak Ibu. Mbok pilih panjenengan kagungan penyakit, sampun tahun-tahun berobat, panjenengan ngerasakan dereng dipun jamah kali Gusti. Asring panjenengan klokro, malah ndedonga Gusti. Nek pun dumugi wancinipun paduka badhe nimbali kawula, kula nggih sampun sumadya. Pun pamit kalih mbokmu, nek aku ditimbali Gusti, aku kok dimakamnya cedak karo bapak ya. Aja ada sokone sebelah iki jek ana sing kosong monggo nono. Sudah pamit Bapak Ibu. Wis pamit anake, Nduk. Menek bapak mati kula ki wedhus ya. Ya sampaikan, kesedihannya luar biasa loh. Tetapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Saya percaya Tuhan sanggup. Dahulu dia buat mujizat, hari ini pun dia sanggup buat mujizat buat kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya tadi pagi belajar sebuah cerita. Ada seorang pelukis, ya, dia itu membuat sebuah lukisan. Lukisannya itu adalah seekor gajah. Sinten sing nate mirsani gajah? Urung, saya sering borbit bareng-bareng Pak Margono. Mosok Semarang guru ngerti gajah, kebanten. Etok-etok. Bapak Ibu, ya, ini gajah gambar ini ya. Dia kejepit di sebuah lorong yang sempit. Kejepit di sebuah lorong yang sempit. Kemudian apa? Di situ kemudian ada seorang kolektor yang suka mengkoleksi lukisan begitu. Dia tanya, "Hai pelukis, ini kisah selanjutnya bagaimana? Maksud gajahnya itu hanya berhenti sampai di situ. Tolong aku dibuatkan lukisan lagi. Ending dari kisah sang gajah ini seperti apa?" Kemudian secepat kilat sang pelukis kemudian melukis Bapak Ibu untuk sang kolektor ini. Ketika sudah selesai,
kemudian ditunjukkan kepada sang kolektor itu, ini hasilnya Pak. Apa nasib gajah itu? Loh, kok gajah bisa keluar? Makan buah lagi, makan pisang, makan mangga, makan timun, tapi nggak makan hati. Ya, kemudian sang kolektor berkata, sang pelukis berkata, Pak, Bapak hanya melihat satu dinding yang ada di lukisan pertama itu. Sebenarnya di sebelahnya itu ada ruang besar sehingga gajah itu bisa menerobos dan keluar dari lorong kecil itu. Bapak Ibu, seringkali kita ini melihat sesuatu hanya ruang kecil. Wes, entek akalku, entek budiku, ora iso aku lan duwe cara menempuh. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang hari ini. Setiap kita itu oleh Tuhan selalu diberikan jalan keluar. Oleh Tuhan kita ini diberi solusi. Wonten margining medal, enten cara ingkang Gusti paringaken tumraping kita sami, saengga kula lan panjenengan sami boten badhe kejepit wonten ruang ingkang kosong, ning panjenengan dipun paringi solusi kalian Gusti. Amin. Amin. Niki kadang-kadang awake dhewe urung-urung wis tak kenal. Kebetulan Bapak Ibu. Sedina iki jalur makan suweke ya sama menti kono mudu kodok dhewe Bapak kebangetan Bapak. Saya sampaikan ya, seringkali kita melihat suami kita ini pelit padahal dia baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Halo Bapak-bapak, panjenengan lagi HP sedaya atau Bapak-bapak? Nek ditangisi bojone apa melu nangis. Bojone dilipur. Carane pripun ngeten? Pamit aku nimasito asih. Lilir. Dinyanyi kemau butuh. Terus ke aku diseneni Pak Margono lagi. Nek jenengan njaluk aku sida asih nanggap dhewe ning omahku kula tak teko. Sak tanggapan 200.000 wis gampang nih. Ya, jadi bapak-bapak harus berani bisa menghibur istrinya. Amin bapak-bapak. Amin. Sing amin ibu-ibu aku tak bapak kok. Semangat amin, haleluya. Luar biasa, mari tepuk tangan sekali lagi buat kita. Haleluya. Dahsyat iki aku bali rasa turu iki. Kelingan panjenengan. Enten sing namine Bupati pundi? Orang aku ning kene ngakune Lydia. Padahal jenenge Patmi. Patmi niku ge apik. Pat niku papat, mi niku telu. Berarti ana apa niku? Nggih, papat telu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jadi ini luar biasa. Nah, itu sebabnya saya pesan ya, ojo wedi. Amin. Gusti mesti maringi perkawis ingkang indah saben wekdal, nggih Pak. Gusti badhe berkahi kanthi luar biasa. Gusti maringaken perkawis ingkang dahsyat. Awak kita mboten nate berubah, piyambakipun tetap luar biasa. Kalau ben saniki ngantos salami-laminipun Gusti Yesus luar biasa. Haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Wow. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Tuhan selain dia berkata jangan takut, dia berkata percaya saja. Katakan bersama. Percaya saja. Luweh keras meneh. Percaya saja. Nah, sekarang kasih tahu kanan kirimu, percaya bae. Haleluya. Ini luar biasa, ya. Pon matur kiwane. Matur pripun? Percaya Gusti Yesus lan manupi wulange yen sadina-dina ngrasake sabdane gondeli papan
iman kuwi kaya jimat. Ya, kata benda iman, pistos. Kuwi kata percaya, pistos itu kata kerja. Gila, kata kerja. Nah iman itu kaya gini, nek sira duweni iman gedene sak wiji sawi, iso ngomong karo gunung iki, minggat, lunga, bakal lunga. Dadi kuwi kaya jimat. Gila. Jadi iman itu juga. Tapi nek percaya melangkah, bertindak, mengerjakan. Nah, apa yang terjadi atas kehidupan Yairus ini? Dia mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus sampai di rumahnya Yairus, dia ketemu dengan anak itu, sudah tidak bernyawa lagi, tetapi dia berkata kepada orang-orang di situ, dia tidak mati, tetapi tidur. Kemudian Yesus memegang tangannya dan berkata, tali takum. Apa artinya? Bangkitlah nak. Seketika itu juga anak itu hidup kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika semua keluarga itu percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi. Kalau saja Tuhan itu berkata, percaya saja kepadaku, tetapi kita tidak mau percaya, kita ragu-ragu, sekalipun Yesus melakukan mujizat, tetapi karena kita tidak percaya, seperti yang terjadi atas orang-orang di Nazaret, orang-orang di sana tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Juru Selamat, maka di Nazaret tidak banyak terjadi mujizat. Jadi hari ini Tuhan hanya mau kepada setiap kita percaya. Amin. Percaya itu kekuatan. Apa Bapak Ibu? Percaya itu kekuatan. Apa kekuatan percaya? Kekuatan percaya adalah membuat kita orang bertekad mantap, emrolas, MCC madep, M4 mantep, M3 melu, M4 moro tuwa, M5 moro tuwa minggu, mantu minggat, moro tuwa mati, mantu melu marisi. Hanya percaya, tapi Tuhan mustahil itu. Iya, percaya saja, mustahil Tuhan. Percaya. Hari ini juga demikian. Sekalipun kita mungkin punya beban berat, dari rumah sungkowo ing manah, penggalipun menika wis ambiar, ya. Tetapi nek hari ini dengan terima firman Tuhan, aku percaya sore ini aku terima pertolongan Tuhan. Aku percaya sore ini Tuhan mensembuhkan. Aku percaya sore ini Tuhan memberkati hidupku. Aku percaya sore ini mujizat terjadi. Maka yang kau percaya itu yang akan kau terima pada hari ini. Sebab Tuhan Yesus mendengar perkataanmu. Aku percaya Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya rindu sekali akan mengakhiri kisah ini. Saya rindu sekali kita betul-betul setiap orang hadir di hadapan Tuhan dengan percaya penuh. Sebab yang itu akan membuat Tuhan itu dari surga membuka tingkap-tingkapnya untuk memberkati kehidupanmu. Seperti apa yang sedang kau khawatirkan. Dan ketika kau berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya, pertolonganmu nyata, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Saya rindu Allah akan memberkati kita lebih dahsyat lagi. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati. Aku membuka hati. Relung hati Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Terima aku Tuhan.